Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini. Tempat yang di dalamnya dikaji kalamullah Al-Qur'an oleh santri-santri kita, santri Rumah Quran ya. Dan juga tempat yang kita gunakan untuk bermajelis ilmu ya. Bersama-sama kita di majelis yang mulia ini untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi ya, kita untuk mengambil faidah yang begitu besar dan banyak, yang tentunya untuk sebagai ilmu pengetahuan ya, sebagai petunjuk bagi kita dalam kita untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, agar kehidupan kita benar, kehidupan kita selamat ya. Dan tentunya dengan selamatnya kita di atas muka bumi ini karena menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah, maka juga akan menghadirkan ya keselamatan ketika kita nanti di akhirat. Salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kembali di majelis yang mulia ini ya, kita untuk mengkaji tentang tazkiyatun nufus ya. Dan kita akan melanjutkan kajian kita tentang nutrisi hati ya. Karena di pertemuan sebelumnya kita baru pengantar ya, pendahuluan, yaitu kita telah mengkaji urgennya, pentingnya kita untuk memahami ya, bahwa hati kita ini adalah sangat sekali membutuhkan asupan-asupan kebaikan agar hati kita dalam kondisi sehat. Nanti bisa merujuk di Markas Dakwah Media terkait tentang nutrisi hati di bagian pertama ya. Di situ dijelaskan ya dengan gamblang insyaallah ya. Dan ternyata dalil dan para ulama ya menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap hati itu seyogianya harus lebih daripada perhatian kita terhadap jasad kita ya. Karena ketika jasad itu sakit ya, atau bahkan jasad itu mati, maka ya semua itu pun sudah ada takarannya dan takdirnya dari Allah ya. Tapi kalau sampai hati yang mati, karena nanti hatilah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ya. Dan kemarin juga sudah kita kaji orang-orang yang ketercukupan dalam sisi materi, dengan kondisi mereka jauh dari Allah, tidak mau ibadah kepada Allah ya, atau perhatian terhadap Islamnya hanya sedikit, sehingga mereka nantilah orang-orang yang akan sengsara dalam hidupnya, karena mereka hanya perhatian kepada jasmani mereka yang sebetulnya perlu perhatian kita terhadap jasmani kita itu hanya 20-30%. Yang perlu untuk kita perhatikan lebih banyak, yang sehingga sisanya ya bisa 80-70% itu adalah hati kita, rohani kita, ruh kita. Maka orang yang akan bahagia adalah mereka yang mengambil peran 70-80% untuk selalu memperhatikan hatinya, agar hati selalu dalam kondisi baik,
agar hati selalu dalam kondisi sehat. Ya, nah maka kita akan masuk di sini pada poin-poinnya, gitu ya, pada poin-poinnya, ya, yaitu di mana apa? Lidoruratiha liqalbi abdi wasiddatil hajah ilaiha. Ini kitab ya yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid ya. Kita di poin tentang asbabu hayatil qalbi wa akhdiyatuhu an-nafi'ah ya. Sebab-sebab yang dapat menghidupkan hati dan gizi-gizinya yang bermanfaat ya. Nah, maka di sini beliau menyebutkan lidaruratiha, untuk urgensinya, hal yang sangat penting, darurat gitu ya. Liqalbil abdi, untuk hati seorang hamba, wasiddatul hajah ilaiha, dan yang sangat betul-betul dipentingkan oleh seorang hamba agar hatinya dalam kondisi baik, agar hatinya dalam kondisi sehat ya, yaitu apa? Zikrullahi azza wa jalla, yaitu ketika hati selalu dibawa untuk mengingat Allah. Ini poin yang pertama, meskipun nanti ada beberapa hal di sini disebutkan yang nanti akan kita kaji satu persatu, yaitu zikrullahi azza wa jalla. Ketika hati terasupi nutrisi untuk selalu dibawa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, yang begitu juga nanti akan diaplikasikan tentunya dengan lisan, begitu juga dengan anggota badan ya. Dan berikutnya nanti ya watilawatul Quran, nah, termasuk juga nanti membaca Al-Quran, wal istighfar ya, memperbanyak istighfar, wa doa ya, memperbanyak doa, wassolawatu ala nabi ya, memperbanyak sholawat kepada Nabi ya, wa qiyamul lail, dan digunakan untuk sholat malam ya. Tapi nanti kita akan mengkaji di sini satu persatu. Berarti yang pertama ya, nutrisi hati untuk agar hati itu tetap dalam kondisi sehat, hati dalam kondisi baik ya, yaitu apa? Zikrullahi azza wa jalla. Ketika hati digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah ya. Dan tadi ya Ana sebutkan tadi ya, bahwa di mana untuk zikir itu bagaimana bisa dari hati ya. Kan kadang orang itu selalu memahami zikir itu ya lisan gitu ya. Ya memang bagian daripada zikir juga adalah termasuk amaliyah lisan. Tapi zikir itu juga adalah amaliyah hati, zikir juga itu adalah amaliyah badan. Ya. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Imam, kenapa ketika aku berzikir dengan lisan gitu ya, berzikir dengan lisan itu tidak memberikan pengaruh kepada diri saya, kepada jiwa saya, tidak memberikan bekas atau pengaruh ya. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, karena kamu berzikirnya belum dari hati ya. Lau dzakartumuhu ya bil qulub ya, lawajadtum halawatahu ya ala lisanika. Yang Imam Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, jika kamu berzikirnya dari hati, maka niscaya akan berpengaruh dengan lisan. Ketika lisan itu berzikir, tapi apa ya, kita menjiwai, meresapi dari hati, maka akan memberikan pengaruh ya, akan memberikan pengaruh ya. Karenanya nanti Bapak Ibu rahimakumullah, di antaranya
Zikir yang paling agung kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, anak dulu sangat hafal sekali karena orang-orang tua kita dulu itu ketika habis sholat zikirnya dikeraskan, itu mereka sambil mengatakan fa'lam, ya, annahu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu ya. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah, ternyata nanti masyarakat muslimin ini disimpulkan atau diambil pelajaran oleh seorang wanita justru, ya, Syekhah, ya, Asma binti Rasyid Ar-Ruwaisyid, Masya Allah, ya, yang saya baru dapat pelajaran ini gitu loh, ya. Alam antum ya mungkin sudah pernah dapat dari asatid yang lain gitu ya, kalau saya ini baru dapat ini, ya. Jadi ada kekhususan yang kita akan mendapatkan petunjuk makna yang mendalam pada lafaz kalimat la ilaha illallah, dan itu adalah afdalu dzikri, sebaik-baik zikir itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama, la ilaha illallah ini justru diambil oleh seorang syekhah loh, ya, seorang wanita. Jadi mungkin perenungannya, kemudian penghayatannya, pendalamannya lebih begitu kan, sehingga ya saya pun baru dapat ini dari kitab tersebut gitu ya, dari satu kitab, ya, Ahabul A'mal Ilallah, yang kita kaji di MT Al-Firdaus, ya, Majelis Taklim Al-Firdaus, ya. Nah, di mana rahimani wa rahimakumullah, jadi di kalimat la ilaha illallah itu ada makna pengkhususan yang dari situ kita mendapatkan petunjuk yang mendalam, faidah dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, pada kalimat la ilaha illallah itu adalah terdiri dari huruf-huruf jaufiyah. Jaufiyah, jauf, ya, jauf itu dalam, perut itu jauf. Jauf itu perut, dalam lah, artinya dalam gitu, dari dalam diri kita ini, di dalam perut gitu ya, atau dari dalam, ya. Jadi bukan yang syafatain. Jadi kita ketika mengucapkan la ilaha illallah itu adalah kalimat yang keluar dari dalam, artinya dari perut, tapi bukan dari syafatain. Seperti ketika seorang menyebutkan kalimat ba, ma, fa, kan lebih mulut, ya, yang difungsikan loh. Beda dengan la ilaha illallah, ya. Nah, itu apa? Adalah kalimat-kalimat jaufiyah. Jaufiyah itu artinya apa? Kalimat yang untuk diucapkan dari dalam. Artinya apa? Ya, pelajaran dari yang bahwa tersusun dari kalimat jaufiyah itu adalah di mana ketika kita mengucapkan zikir itu pun untuk dari dalam, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar syafatain, bukan hanya sekedar dua bibir, ya. Ternyata begitu, adanya pelajaran seperti itu. La ilaha illallah itu kalimat jaufiyah, yaitu kalimat dari dalam, dari perut, yang diucapkannya betul-betul dari dalam diri seorang hamba, yang untuk artinya berarti apa? Ya, diiringi dengan penghayatan, perenungan gitu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di kalimat la ilaha illallah, menurut Syekhah ini Asma binti Rasyid Ar-Ruwaisyid, beliau mengatakan, yaitu apa? Pada kalimat la ilaha illallah itu tidak ada titiknya, ya kan? La ilaha illallah itu tidak ada titik. Seperti kan di situ nggak ada kalimat ba, yang kan ba itu ada titiknya, ya, bawah, na, ya, nun kan ada titiknya, atau fa, nggak ada kan? Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada titiknya. Beliau mengambil satu pendalaman dari kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada titiknya. Jadi kalau tulisan Arab itu seolah-olah kalau ada titik itu kan ganggu, ya. Ya, ada coretan-coretan lah begitu loh. Ya kan? Beda dengan kalimat yang tidak ada titiknya. Polos saja maksudnya begitu. Yang artinya
ketika kita dalam mengucapkan kalimat tauhid, konsekuensinya itu adalah untuk memoloskan. Artinya apa? Memurnikan, membersihkan yang tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, jadi nggak ada titik-titiknya, nggak ada kotorannya, harus murni. La ilaha illallah itu adalah berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak, tidak ada ilah yang benar yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, jadi adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan hati. Dan ketika amalan lisan nih jelas karena diucapkannya dengan lisan. Tapi juga adanya beberapa ibadah jasadiah itu pun juga disebut sebagai zikir. Maka ketika ada seorang hamba sedang melakukan ketaatan kepada Allah yang sifatnya fisik, itu pun dia sedang berzikir kepada Allah. Coba buktinya mana? Di antaranya adalah amaliyah sholat. Kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, kan gitu ya. Ila dzikrillah. Dan yang dimaksud bersegeralah kamu kepada zikir kepada Allah, yang dimaksudkan apa coba? Sholat Jumat, ya kan? Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, kalau kalian dipanggil pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat itu, fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Yang dimaksudkan apa zikir di situ? Sholat Jumat. Jadi apa? Sholat itu juga merupakan zikir. Ya, sholat juga itu merupakan zikir, zikrullah. Ya. Wa daruratu dzikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Adapun urgensi zikir, pentingnya zikir bagi hati, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, mudah-mudahan Allah menyucikan ruhnya. Az-dzikru lil qalbi kalma ilis samak. Masya Allah ya. Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Ya. Fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma'? Coba kita bayangkan, ya, kita lihat bagaimana ketika ikan itu dikeluarkan dari air, pasti mati, Masya Allah. Berarti begitu sangat pentingnya, urgensinya zikir bagi hati. Diibaratkan oleh Imam, ya, atau oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, itu ibarat seperti, ya, air untuk ikan. Dan bagaimana kondisinya ketika, ya, ikan dikeluarkan dari air? Pasti akan mati. Berarti apa? Yang kita mafhum dari kalimat ini berarti apa? Hati yang tanpa zikir kepada Allah pasti dapat dipastikan hati itu akan mati. Meskipun nanti sebagian athar kita mendapati ini ucapan Imam Ibnu Qayyim. Ada yang mengatakan ini ucapan Imam Ibnu Qayyim. Tapi tidak ada masalah, karena Imam Ibnu Qayyim adalah murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Dan ternyata Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita mendapati di athar yang lain, itu ya. Jadi di mana Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang gurunya terkait tentang masalah zikir. Aku pernah mau menemui guruku Imam Ibnu Taimiyah, kata Imam Ibnu Qayyim, gitu ya. Inilah barokahnya ya, ilmu-ilmu dulu ya. Seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya murid sekapasitas orang hebat seperti Imam Ibnu Qayyim, yang menuliskan kitab Zadul Ma'ad. Imam Ibnu Qayyim itu ketika berangkat haji. Jadi dhihaban wa iyaban itu sampai rumah selesai 4 jilid kitab Zadul Ma'ad, gitu ya. Berarti kan tanpa rujukan ya, maksudnya tanpa harus ini nih referensinya di buku mana. Itu kan kalau di perpustakaan nulisnya.
Ya, lah di jalan aja bisa menghasilkan 4 jilid kitab Zadul Ma'ad. Lah apalagi ketika duduk di tengah perpustakaan buku-buku yang numpuk, Masya Allah. Ya, kita pun mungkin sudah punya ya beberapa buku di rumah kan, ada beberapa yang tebel itu pun belum punya karya, kan gitu ya, belum punya karya. Ya, Ustaz kami hanya ikut taklim-taklim, apa memang bisa juga kalau untuk menulis? Ya bisa, nggak apa-apa, nanti serahkan ke Ustadz suruh ngoreksi kan gitu ya. Ya, suruh ngoreksi. Ya. Nah jadi di mana Pak Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Aku pernah di pagi hari mau menemui guruku Imam Ibnu Taimiyah, dia sedang dalam kondisi zikir. Ketika aku tinggalkan, aku kesana lagi, masih dalam kondisi zikir, matahari sudah naik. Masya Allah. Ya, ketika setelah selesai, maka kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, aku tanya kepada guruku Imam Ibnu Taimiyah, kenapa melakukan zikir seperti itu? Ya, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, guruku akhirnya kemudian menjawab, karena zikir bagiku itu seperti sarapan. Kalau aku tidak mengucapkan ini, sakotot kuwati, maka apa? Kekuatanku itu akan hilang, sebagaimana fisikku kalau tidak sarapan. Masya Allah. Ya. Yang kadang gitu ya, termasuk menjaga untuk berzikir setelah sholat, ya kan nanti keutamaannya itu ya, setelah kita sholat mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali gitu ya. Nanti adanya hadis yang berbicara tentang hadis ini, tentang kalimat zikir ini untuk diucapkan, anjuran zikir diucapkan setelah sholat. Apa kata Rasulullah? Kalimat yang gampang tapi banyak yang tidak melakukan. Gitu ya. Terus penjelasannya di situ apa? Penjelasannya apa di situ? Penjelasannya adalah karena kadang orang setelah selesai sholat itu akan ada saja banyak kesibukannya. Paling enggak kadang apa? Yang paling ringan, yang paling gampang, karena HP di kantongnya langsung buka HP, jadi lupa zikir. Ada yang langsung ingat pekerjaannya, ada yang langsung ingat apa yang tadi dicari. Gitu ya, setan akan datang untuk menggoda meskipun dengan kalimat yang ringan, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi kata Rasulullah, kalimat yang gampang, kalimat yang mudah untuk diucapkan, tapi sedikit yang bisa melakukan. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok orang sedikit? Padahal itu kalimat yang sangat gampang untuk diucapkan. Karena setan setelah itu akan datang memalingkan seorang hamba dari berzikir kepada Allah. Ada saja acaranya, ya kan? Ada saja acaranya. Ya minimal tadi setan gepeng tadi itu. Gitu kan? Apalagi pas kaki sholat, meskipun tidak berbunyi maka malah bikin penasaran, ya kan? Ayo dah, ya tadi ini yang siapa? Apa tadi yang saya tagih hutang? Siapa tahu tadi yang tagih hutang mau bayar dan sebagainya kan? Coba kita untuk memenjarakan diri sejenak, diem. Wah ini pikir dulu itu tadi loh, kalimat yang ringan tapi berpahala besar. Ya, tapi berpahala besar. Yang ketika sahabat Ali kan minta untuk kepada Rasulullah agar diberi apa? Budak kan? Ya diajarkan kalimat zikir itu ya. Kalau kamu mau tidur ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini lebih baik dari budak yang akan kamu minta. Kata Ali, ya sudah ya Rasulullah, aku ini aja, nggak jadi minta budak, gitu ya. Nggak jadi minta budak, gitu ya. Nah ternyata kita melihat ya ini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi urgensi hati ya untuk adanya nutrisi zikir ya kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala ibarat seperti ya yaitu air bagi ikan. Ya, seperti air bagi ikan. Ya. Yang bagaimanalah kita akan melihat kondisi ketika ikan dikeluarkan dari air, pasti akan mati. Yang sehingganya penggambarannya adalah berarti apa? Ketika hati itu jauh dari zikrullah, jauh dari mengingat Allah,
dapat dipastikan akan mati meskipun mungkin by proses seperti itu ya. Wa qad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim ya ma yuqarribu min thamanina faidah fi kitabihi Al-Wabil As-Sayyib ya, masyaallah ya. Dan kita pun mendapati petunjuk apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim. Beliau menuliskan ada sekitar samanina faidah, 80 faidah zikir ya, 80 manfaat zikir dalam satu kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib min Kalamit Thayyib. Nah, nanti Imam Ibnu Qayyim itu punya buku ini ya, selain tadi ya kitab Zadul Ma'ad, kitab apa ya Al-Arwah ya, itu kan kitab Imam Ibnu Qayyim ya, belum lagi tentang masalah at-tibbi ya, tentang masalah kesehatan. Maka masya Allah ya, betul-betul ulama luar biasa ya Imam Ibnu Qayyim ya, yang terkenal juga sebagai ulama hati ya. Fanantakilu ba'daha biidnillahi ta'ala, yang niscaya nanti kita nukilkan dari 80 faidah itu beberapanya ya. Wa nansa'u bil auda ilal kitabi al madhkur li adimi naf'ihi. Kata di sini, kata Syekh Ahmad Farid, beliau mengatakan ya, dan aku sarankan kepada kalian untuk bisa merujuk kepada kitab aslinya. Jadi kitab Al-Wabil As-Sayyib min Kalamit Thayyib yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Li adimi naf'ihi, karena kita akan memperoleh keagungan manfaatnya, manfaat yang besar maksudnya begitu. Min hadhil fawaid. Wa min hadhil fawaid, dan di antara faidah-faidah tersebut an-nadzikra ya kuwatul qulub waruh. Ya, jadi sesungguhnya zikir itu menguatkan hati dan rohani kita. Ya, jadi hati kita dapat menjadi kuat ya, kemudian rohani kita dapat menjadi kuat itu karena zikir. Ya, karena terhubungnya selalu hati kita kepada Allah, lisan kita kepada Allah, lisan kita yang selalu basah untuk mengingat Allah ya. Kan kita mendapati hadis itu ya dalam Imam Muslim ya, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami kathurat, ya Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini cukup begitu banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh ya. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang engkau perintahkan aku untuk menjaga daripada ya amalan tersebut. Maka apa kata Rasulullah? La yazalu lisanaka radban min dzikrillah. Maka hendaklah hatimu lisanmu selalu basah dalam mengingat Allah ya. Fa idza faqadahul abdu sara bimanzilatil jismi idza hila bainahu wa baina quwwatihi. Kalau sampai kalimat zikir ini hilang pada diri seorang hamba, maka apa? Menjadikan hati dan rohaninya lemah sebagaimana jasad ya, ketika tidak ada asupan makanan maka akan menjadi lemah ya. Kita pahamilah fisik itu. Makanya kan inti seorang itu kalau badannya sehat jika mau makan, kan gitu ya. Ya, orang kalau udah nggak mau makan ya akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Meskipun nanti dibantu dengan infus, ya akan terus semakin lemah. Kondisi kapan akan kemudian pulih, akan cepat sembuh kalau semangat makan. Ya kadang karena kondisional ya. Ya udah makan, pokoknya makannya yang banyak. Iya, kamu yang sehat. Yang sakit ini ya Allah, ketika bermasalah di lambungnya masuk sedikit keluar lagi, masuk makanan agak keras sedikit,
perih perutnya, mulut pahit, ya kan? Ya, makanya kalau yang paling ya nyaman itu ya orang yang jaga orang yang sakit, gitu kan? Oh, yang tamunya datangnya waduh, bawa macem-macem lah. Yang enak-enak kan biar pingin makan kan, tapi memang nggak mau makan gitu loh. Jadi yang subur itu yang jaganya itu, ya. Dia cuma mengusulkan sebetulnya, ini makanan banyak untuk apa ini? Piye ini? Oh ya wes, ya antum makan aja. Saya nggak bisa makan kan ini karena masih dalam kondisi sakit gitu ya. Wa minha annahu yatrudu syaitan. Ya. Dan juga manfaat dari zikir itu adalah mengusir syaitan. Ya. Wa biqam'ihi wa bikasrihi wa yardar rahman azza wajal. Ya, jadi dengan ketika semakin memperbanyak zikir, maka syaitan akan semakin takut, dan tapi di mana apa? Allah Subhanahu wa taala akan semakin ridho dengan kita. Ya, syaitan itu nggak seneng dengan kalimat-kalimat zikir. Ya, termasuk kan adzan kalimat zikir ya. Syaitan kan nggak seneng kan? Ya, jadi ketika dikumandangkan adzan itu syaitan itu kabur, ya sampai terkentut-kentut, ya kan gitu ya. Ya. Tapi setelah nanti adzan selesai, balik lagi dia. Ya, ketika dikumandangkan iqamah, kabur lagi. Ya kan? Kalimat adzan, kalimat zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Ya, syahadu alla ilaha illallah, ya. Hayya 'ala shalah, ya. Hayya 'alal falah. Ya, jadi artinya kalimat-kalimat thayyibah. Ya, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tapi kalau qomat sudah selesai, balik lagi. Ya, akhirnya kemudian apa? Menggoda orang yang sholat sampai apa? Orang yang sholat itu lupa sudah berapa rakaat yang dia kerjakan. Nah, gitu ya macam-macam. Ya, baik tahu-tahu kok ngeblank, gitu kan? Tahu-tahu kok ingat kunci yang tadi hilang, gitu ya. Tahu-tahu ingat hutang, tahu-tahu ingat ada. Sudah berapa lagi ini rakaatnya? Kalau ketika dia sholat sendiri atau makmum tidak ada masalah. Lah ketika imam bingung, ya kan? Ketika ternyata ngelanjut, malah kelebihan. Setelah kelebihan ini sujud, ya sahwinya kayak mana? Qobla salam atau ba'da salam? Malah kacau itu pikirannya, gitu ya. Ya sudahlah, mending nggak usah. Ya nggak usah apa namanya sujud sahwi gitu ya, nggak usah sujud sahwi gitu ya. Iya, kalau ketika sholatnya di tempat awam, kok tadi nggak sujud sahwi? Iya, di belakang banyak orang awam, padahal dia bingung. Ya itu ya mau sujud sahwinya itu sebelum salam atau ba'da salam, ya kan begitu ya. Dia ngomong gitu. Lah ketika ngimaminya di pondok, waduh, di belakang orang-orang tahu, orang-orang pinter, ini kayak mana ini? Kan itu ya. Nah, maka qanifirumakumullah, ya. Jadi termasuk zikir itu adalah mengusir syaitan, ya. Wa yajlibu lahu al-farh wasurur wal bast, ya, dan akan meninggalkan bagi orang yang berzikir itu apa? Kebahagiaan, kegembiraan. Ya. Jadi orang yang berzikir akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Ya, yang selalu basah lisannya itu karena kalimat-kalimat zikir. Ya, yang terus ya. Makanya Imam Abdullah bin Abbas itu beliau pernah mengatakan begini, satu ungkapan yang cukup luar biasa ya. Disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, tidaklah ketika Allah mewajibkan satu amalan atau membebankan suatu amalan yang untuk dikerjakan, itu pasti apa? Di situ adanya pemwaktuan. Jadi kapan untuk dikerjakan, maksudnya begitu ya. Kapan untuk dikerjakan? Ya ketika sudah dikerjakan ya sudah, maksudnya begitu kan? Dan di amaliyah tersebut itu ketika datang order, ya itu bisa untuk ditunda, maksudnya begitu. Di amalan-amalan yang ada, ya contoh seperti sholat, ya.
sholat karena masih ada udzur ya udah nanti diakhirkan ya. Sholat yang harusnya termasuk dari rukun sholat itu berdiri ya, karena tidak bisa berdiri maka boleh dengan duduk. Puasa kan begitu ya, ketika sedang safar tidak, untuk puasa tidak mengapa, atau ketika sedang sakit tidak puasa tidak mengapa. Ada pewaktuannya, kemudian ada batasan waktu, dan kalau ada udzur itu boleh untuk adanya penundaan ya, udzur itu bisa diterima. Tidak bagi zikir ya, tidak untuk zikir. Zikir nggak ada pewaktuan ya kan gitu ya. Zikir tidak ada pewaktuan, tidak ada batasannya, tidak untuk dikodok, diganti, nggak ada udzur. Maksudnya ya kalau ketika memang kita lagi sibuk nggak bisa untuk zikir ya nggak usah zikir. Tapi ketika kita dalam kondisi di waktu-waktu yang lain, kan dalam surat An-Nisa ya di ayat 103. Nah kalau nggak salah itu ya di ayat di 103 ya. Ya, wa idza qadaitum minas sholati fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian setelah selesai melaksanakan sholat, berzikirlah kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, atau dalam kondisi berbaring. Nah coba kan, dan waktunya kapan saja, nggak ada intihaul waktu, nggak ada pembatasan waktu, nggak ada hudud, nggak ada pembatasan, kapan saja. Inilah ibadah yang sangat istimewa, yaitu zikir ya. Kalau sholat kan bahkan nggak boleh, dilarang keras banget gitu ya, belum masuk waktunya kok sholat, kan nggak boleh. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Sesungguhnya apa? Sholat itu bagi seorang mukmin waktunya sudah ditetapkan. Kurang 5 menit aja nggak boleh. Wah, ini 5 menit lagi karena saya mau pergi, udah saya tak duluan, nggak boleh ya. Lebih baik malah diakhirkan kalau memang dalam kondisi hajat gitu kan, dalam kondisi hajat ya. Makanya kan kadang muncul gitu ya, ya Ustadz, kayak mana kalau nikahan itu sudah ganti baju malam gitu ya, sudah ganti baju malam ya, nerima tamu maghrib ya, dari habis asar maghrib, kemudian sholatnya maghrib, ini kayak mana ini, boleh nggak dijamak sama isya gitu ya. Karena apa? Kalau mau wudhu eman-eman gitu ya, udah maca, udah ini, udah apa namanya, ya tadi ya sudah dihiasi gitu kan ya. Nah itu kayak mana itu hukumnya ya, karena kadang terjadi apalagi ketika pernikahannya di hotel. Nah kan, wah waktunya ini bagaimana gitu ya. Meskipun nanti ada, kalau kaitan dengan masalah jamak sholat itu adanya hadis yang Rasulullah tidak ada kepentingan apa-apa, Rasul pernah menjamak sholat. Kalau kaitan untuk menjamak ya, apalagi nanti kajian para ulama fikih itu adanya jamak mashul, jamak karena repot ya. Ini terutama bagi orang-orang, seorang ahli medis, dokter yang mau operasi memakan waktu sholat, itu apa? Boleh menjamak baik takdim atau takhir ya. Nah jadi ketika apa namanya nanti mau operasi itu dari habis duhur kemungkinan selesai maghrib prediksinya. Nah, nanti isyaknya kayak mana ini ya kan gitu kan, isyaknya bagaimana, apa namanya, asarnya kan gitu kan, nanti asarnya bagaimana. Maka boleh dia langsung menjamak sholat duhur dan sholat asar. Ini bagi seorang ahli medis yang mau operasi. Karena kalau ditunda sholat, cengep-cengep itu pasiennya, gitu kan. Udah Pak ya, nanti ya nyambung jantungnya nanti Pak. Ya setelah sholat ya apa namanya asar ini, karena sudah masuk waktu sholat asar. Wah itu tidak boleh seorang ahli medis begitu, nanti dolim kepada pasien. Maka apa? Berarti sholatnya bisa dijamak takdimkan sholat asar di waktu sholat duhur. Ya. Nah, kepada bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi di mana akan melahirkan kebahagiaan, ya, akan melahirkan kebahagiaan. Yang di mana sahabat Abu bin Abbas ya tadi menyampaikan ya, ini amaliyah yang bisa untuk terus-menerus kita lakukan, yang berbeda dengan amaliyah ibadah yang lain. Wa yunawwirul qalbu wal wajhu.
ya, dan dapat menyinari hati dan wajah, ya, dapat menyinari hati dan wajah. Wayak sudakir al-mahabah wal halawah wan nadroh, ya, jadi nanti orang yang selalu berzikir itu akan terlihat keceriaannya, gitu ya, bahagianya, kegembiraannya. Wa yuwarisuhu muhabbatullah azza wajal, dan akan diwarisi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwahu, dan akan terlihat ketakwaannya. Wal inabah ilaih, dan akan selalu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Inabah, ya, taubat, ya, akan selalu, ya, kembali bertobat kepada Allah, terhubung dirinya dengan Allah dengan zikir yang selalu dia lakukan. Wa kadzalika yuwarisul abda zikrullah azza wajal, ya, maka apa akan terwarisi, yaitu sehingga Allah pun akan selalu mengingat hamba tersebut. Karena ayatnya dalam surat Al-Baqarah di 152, fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, wahai hambaku, kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, selalu berzikirlah kalian kepadaku, ya, adkurkum, maka aku akan ingat kalian, ya. Makanya begitu, ya, nanti kan, ya, zikir kita dalam kondisi lapang maupun sempit, ya, kan nanti Allah mengatakan begitu, wahai hambaku, ingatlah kamu kepadaku pada masa sempit, maka aku mengingatmu pada masa lapang, ya. Nah, jadi diantaranya faedahnya apa? Orang yang selalu berzikir kepada Allah, hamba tersebut akan selalu diingat oleh Allah, ya. Fadhkuruni adkurkum, ketika kamu selalu mengingatku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sementara yang bisa kita kaji, ya. Jadi poin yang pertama, ya, nutrisi hati itu adalah zikrullah. Dan niscaya amaliyah ini adalah amaliyah yang gampang, semua kita bisa untuk melakukannya, ya. Maka mari di waktu-waktu kita yang ada, perbanyaklah untuk zikir kepada Allah, selalu basahi lisan kita dalam mengingat Allah, dalam berzikir kepada Allah, yang niscaya akan menjadikan hati kita selalu dalam kondisi hidup, hati kita akan selalu dalam kondisi sehat, hati kita selalu dalam kondisi yang baik. Ini dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam beramaliyah dengan amaliyah yang disampaikan di majelis yang mulia ini. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.